Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kamar rehat. Neng Yanti kembali lagi untuk membahas apa saja sih yang terjadi di tanggal 29 Juli 2024. Simak videonya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini ya agar channel ini terus berkembang dan agar Neng Yanti selalu semangat berikan info unik dan fakta terupdate yang terbaik kepada kalian tentunya. Kita masuk ke pembahasan kira-kira apa saja ya yang terjadi di tanggal 29 Juli 2024. Nomor 1. Hari Bakti TNI AU. Hari Bakti TNI Angkatan Udara, AU, diperingati setiap tanggal 29 Juli tiap tahunnya. Adanya hari ini untuk menghormati jasa para pasukan udara yang gugur dalam misi kemanusiaan pada 1947. Mereka yang gugur ialah Komodor Muda Udara Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh, Komodor Muda Udara A. Adi Sucipto dan Opsir Muda Udara 1 Adi Sumarmo Wiryokusumo. Mereka hendak terbang dari Singapura ke Yogyakarta membawa bantuan alat kesehatan dan kemanusiaan untuk rakyat Indonesia. Kala itu kondisi Indonesia tengah memanas akibat agresi militer Belanda 1. Pesawat tersebut ditembak jatuh oleh pesawat Belanda. Ketiga tokoh tersebut dinyatakan tewas dan membuat pihak militer Indonesia berduka. Tragedi tersebut yang membuat setiap tanggal 29 Juli setiap tahunnya ditetapkan sebagai Hari Bakti TNI AU. Untuk perayaan ke-77 tahun ini, Hari Bakti ke-76 TNI AU mengusung tema, meneladani patriotisme para pendahulu. TNI AU siap mewujudkan angkatan udara yang adaptif, modern, profesional, unggul dan humanis untuk Indonesia maju. Nomor 2. Memperingati Hari Harimau Sedunia atau Tiger Day. Setiap tanggal 29 Juli, dunia memperingati sebagai International Tiger Day atau Hari Harimau Sedunia. Peringatan ini kali pertama tercetus tahun 2010 saat konferensi tingkat tinggi, KTT, Harimau Internasional di Saint Petersburg, Rusia. Banyak organisasi internasional seperti WWF, IFAO, dan Smithsonian Institute juga memperingati Hari Harimau Internasional. Sejarah International Tiger Day. Dilansir situs National Geographic, KTT Harimau Internasional pertama di tahun 2010 itu digelar dengan upaya menambah populasi harimau liar untuk tahun 2022. Dalam KTT ini, para pemimpin dunia dari 13 negara yang punya habitat harimau terbanyak, yakni Rusia, India, Nepal, Bhutan, China, Bangladesh, Vietnam, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Laos, dihadirkan di Saint Petersburg, Rusia. Ditetapkannya peringatan Hari Harimau Sedunia tanggal 29 Juli tersebut, utamanya dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penurunan jumlah harimau di alam liar dan menyelamatkan mereka dari kepunahan. Penyebab turunnya populasi harimau. Diperkirakan sebanyak 97% harimau telah musnah dalam 1 abad terakhir. Dalam rentang waktu ini, populasi harimau di alam liar diperkirakan telah menurun dari 100.000 menjadi kurang dari 4.000-an harimau. Penyebab penurunan drastis populasi harimau itu ditengarai akibat kerusakan hutan sebagai habitatnya karena pembangunan, perburuan bulu harimau dan pengobatan tradisional, serta konflik dengan manusia. Di sisi lain, pertambahan jumlah populasi harimau juga relatif lamban. Raja hutan ini berkembang biak cukup unik. Secara sederhana, harimau hanya kawin dengan jenisnya, berbeda dengan macan kumbang yang bisa kawin silang. Sementara berdasar laporan kelompok peneliti dalam jurnal ilmiah Current Biology, dari 9 subspesies harimau di dunia, 3 diantaranya telah punah dalam 80 tahun terakhir. 3 harimau yang dinyatakan punah yaitu harimau Kaspia, harimau Bali dan harimau Jawa. Sementara 6 subspesies lainnya yang masih tersisa yaitu harimau Bengal, Amur, Cina Selatan, Sumatera, Indochina dan harimau Malaysia. Daftar negara dengan jumlah populasi harimau terbanyak 2024, 1. India, 3.167 ekor harimau. Dikutip dari Time Travel, berdasarkan sensus tahun 2022,
populasi harimau di India meningkat signifikan hingga 3.167 ekor. Ranthambore, Bandhavgarh, dan Corbett adalah beberapa tempat terbaik untuk melihat harimau di India. Hingga 70% populasi harimau liar dunia ada di India. 2. Rusia, 480540 ekor harimau. Rusia terkenal dengan populasi harimau Siberia, yang merupakan salah satu kucing besar paling langka di dunia. Berdasarkan temuan sensus sementara, populasinya saat ini berkisar antara 480 hingga 540 ekor. 3. Indonesia, 371 ekor harimau. Berdasarkan data teranya, Indonesia adalah rumah bagi 371 harimau Sumatera, yang merupakan subspesies harimau yang terancam punah dan hanya ditemukan di Pulau Sumatera. 4. Nepal, 355 ekor harimau. Nepal terkenal dengan upaya konservasi harimaunya yang baik. Saat ini, terdapat 355 harimau di Nepal. 5. Thailand, 149 ekor harimau. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Kantor Konservasi Satwa Liar yang dikelola pemerintah setempat, Thailand memiliki sekitar 148 hingga 149 ekor harimau liar. Jumlah itu diklaim tertinggi di Asia Tenggara terkait persebaran harimau Indochin yang tidak dikembangbiakkan di tempat konservasi. 6. Malaysia, 120 ekor harimau. Menurut informasi terkini, Malaysia menjadi tempat tinggal bagi 120 harimau Malaya, terutama yang ditemukan di wilayah selatan dan tengah semenanjung Malaya. 7. Bangladesh, 106 ekor harimau. Bangladesh dikenal dengan tempat populasi harimau Royal Bengal. Menurut data saat ini, ada 106 ekor harimau yang berkeliaran di hutan Bangladesh. 8. Bhutan, 103 ekor harimau. Menurut survei nasional sistematis pertama yang dilakukan pada tahun 2015, saat ini terdapat 103 harimau di Bhutan. Negara Himalaya ini mendukung populasi harimau yang berkembang pesat, dan harimau di sini ditemukan pada rentang ketinggian yang luas, mulai dari yang terendah 100 meter hingga lebih dari 4.000 meter. 9. Cina, 55 ekor harimau. Sekitar 55 harimau Amur liar pada tahun 2013 hingga 2018 terekam jebakan kamera di hutan-hutan timur laut Cina. Negeri tirai bambu itu mengambil langkah konservasi untuk melestarikan harimau Amur lewat proyek perlindungan hutan alam nasional. 10. Myanmar, 22 ekor harimau. Laporan Departemen Kehutanan Myanmar pada tahun 2019 mengungkapkan, ini terdapat sekitar 22 ekor harimau liar yang hidup di negara tersebut. Jumlah ini didasarkan pada survei kamera jebakan yang dilakukan antara tahun 2016 dan 2018. Menurut laporan itu pula, di Myanmar hanya ada sekitar 8% habitat potensial bagi harimau. 11. Laos, kini sudah punah. 12. Kamboja, sudah punah. 13. Vietnam, sudah punah juga. Wah, sungguh miris sekali ya nasib dari harimau ini. Kita juga bisa loh menyelamatkan harimau. Cukup dari rumah saja, Neng Yanti kasih tahu caranya. Pertama, ikut menyebarkan pentingnya pelestarian harimau. Kedua, hindari perdagangan harimau secara liar. Ketiga, lindungi habitat harimau. Keempat, memberikan dana bantuan untuk komunitas konservasi dan forum yang ada di Indonesia, seperti WWF dan Forum Harimau Kita. Meski sederhana dan membutuhkan usaha yang kecil, namun juga beramai-ramai pasti akan berdampak besar manfaatnya bagi harimau itu sendiri. Kalau bukan kita sendiri yang melakukannya sejak dini, siapa lagi? Jangan tunggu nanti sampai harimau itu benar-benar punah. Sekian pembahasan singkat dari Neng Yanti. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan share ke teman kalian bila video kali ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun sahabat, sahabat sambarang.